Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita lanjutkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita masih dapat melanjutkan perkuliahan pada mata kuliah komunikasi data. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi kita semua. Ya, adik-adik, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan perkuliahan dengan lancar, efektif dan efisien. Kita sama-sama berdoa semoga segera berakhir sehingga dalam lagi kita dapat melaksanakan perkuliahan tatap muka di Fakultas Teknik Palembang. Ya, adik-adik, ya, pada minggu sebelumnya kita telah mempelajari mengenai teknik komunikasi data digital, ya, baik itu jenisnya, tipe-tipe kesalahan yang terjadi, dan bagaimana deteksi kesalahan saat pentransmisian data. Ya, semoga adik-adik sudah dapat memahami. Adapun yang belum dipahami dapat ditanyakan ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai data link control protocol. Ya. Saya share screen terlebih dahulu, adik-adik juga dapat download materinya di Sonoke. Ya, data link control protocol ini merupakan salah satu lapisan pada protokol yang harus dilalui oleh data. Ya, kita telah mempelajari sebelumnya ya, di mana pada lapisan data link layer itu berkaitan dengan bit-bit data yang dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Itu jadi pada data link control protocol atau pada lapisan data link ini, bit-bit data yang akan dikirimkan itu dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Nah, pada lapisan ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, dan pengelamatan perangkat keras. Nah, adapun flow control atau alur kontrol yang terjadi, jadi dalam komunikasi data, flow control ini merupakan proses mengelola atau mengatur laju transmisi data antar transmitter dan receiver untuk mencegah pengirim terlalu cepat, kehabisan data, dan penerima lambat dalam menerima data. Jadi fungsi protokol atau pada lapisan ini terjadi kontrol atau pengelolaan laju dari transmisi data agar pada saat terjadi pengiriman ataupun pada sisi penerima tidak terlalu lambat dalam menerima data. Seperti itu. Mekanisme ini untuk mengontrol transmitter dan receiver sehingga tidak kewalahan dengan data dari dan atau transmitter gitu. Jadi diatur aliran atau laju aliran datanya. Ya, ada dua mekanisme untuk mengatur flow control dari transmisi data. Jadi kalau kita analogikan flow control ini agar misalnya kita
mengalirkan air di sisi penerima ini siap dan siap menampung air tersebut, tidak dalam keadaan misalnya penuh sehingga airnya tumpah misalnya, ya, jadi sama-sama siap menerima aliran air gitu. Di sisi pengirim tidak terlalu banyak misalnya mengirimkan air, sisi penerima juga tidak terlalu lambat atau bahkan terjadi misalnya kehabisan air yang dikirimkan gitu. Jadi seperti itu analoginya. Ya, adapun mekanisme flow control ada dua, yaitu stop and wait flow control dan sliding window flow control. Ya, yang pertama stop and wait flow control. Ini merupakan bentuk sederhana dari alur kontrol yang prosesnya itu sebagai berikut. Jadi transmitter ini mengirimkan terlebih dahulu sebuah frame. Nah, setelah receiver menerima frame tersebut, maka receiver ini mengindikasikan keinginan untuk menerima frame selanjutnya dengan mengirimkan kembali jawaban bahwa frame baru saja diterima. Jadi transmitter mengirimkan frame terlebih dahulu. Setelah frame tersebut diterima oleh receiver, receiver akan mengirimkan kembali jawaban kepada transmitter bahwa frame yang dikirimkan itu sudah diterima. Kalau transmitter telah menerima, menunggu terlebih dahulu jawaban yang dikirimkan oleh receiver. Ketika telah menerima jawaban, barulah transmitter mengirimkan frame selanjutnya. Ya, dengan demikian receiver ini dapat memberhentikan aliran data dengan menahan jawaban. Jadi ketika receiver tidak mengirimkan kembali jawaban, berarti transmitter berhenti terlebih dahulu untuk mengirimkan frame-nya. Gitu. Jadi bisa diatur alur atau laju dari transmisi datanya. Namun prosedur ini sulit dikembangkan untuk pengiriman data dalam frame yang besar. Gitu. Jadi ini umumnya digunakan untuk mengirimkan sebuah frame. Ya, alasannya karena pada stop and wait flow control terbatasnya ukuran data atau frame yang dapat ditampung oleh receiver. Dan juga jumlah blok data yang besar ini akan mengakibatkan proses transmisi menjadi lebih lambat dan dikhawatirkan terjadi kesalahan. Sehingga frame ini harus dikirim ulang dari awal frame tersebut dikirimkan. Ya, ini penjelasannya, ini contohnya, penggambarannya. Ya, jadi misalnya ada data yang dikirimkan telah dibuat dalam blok atau yang disebut frame. Ya, jadi ketika transmitter mengirimkan frame menuju receiver, receiver menerima frame tersebut, maka receiver akan mengirimkan kita itu disebut dengan acknowledgement, yang berarti bahwa receiver telah menerima frame 0. Kemudian ketika transmitter telah menerima jawaban dari receiver, transmitter akan mengirimkan frame selanjutnya, yaitu frame 1, dikirimkan kepada receiver. Ketika frame tersebut berhasil diterima oleh receiver, receiver akan memberikan jawaban bahwa frame 1 telah berhasil diterima. Ya, seperti itu. Kemudian untuk sliding window flow control, ini dirancang untuk membenahi sistem flow control sebelumnya yang tadi yaitu stop and wait flow control.
Ya, pada stop and wait flow control seolah-olah blok data itu dikirimkan satu persatu frame-nya dan mengirimkannya ini menunggu balasan jika blok data tersebut sudah sampai di receiver dan receiver akan memberikan balasan. Namun berbeda pada sliding window flow control ini, transmitter dapat mengirimkan blok frame lebih banyak gitu. Jadi tidak seperti stop and wait tadi yang mengirimkan frame itu per blok, nanti transmitter mendapatkan jawaban dari receiver bahwa frame-nya telah diterima, barulah transmitter dapat mengirimkan frame selanjutnya. Sedangkan pada sliding window flow control, transmitter ini dapat mengirimkan beberapa blok frame lebih banyak. Lalu setelah beberapa frame terkirim, barulah receiver memberikan pada sliding window juga ini tiap-tiap blok frame diberikan nomor. Kemudian sliding window flow control jauh lebih efisien dibandingkan dengan stop and wait flow control karena dapat mengirimkan lebih dari satu blok frame dan waktu penundaan atau delay-nya lebih sedikit serta transfer data cepat. Ya, ini gambarannya. Jadi misalnya ada 7 frame maksimal yang dapat dikirimkan. Ya, di sini yang dikirimkan terlebih dahulu adalah frame 0, 1, dan 2. Kemudian di sisi penerima atau di receiver itu ya telah menerima data frame 0, 1, dan 2. Kemudian barulah receiver mengirimkan RR3 yang berarti receive ready 3. Artinya siap menerima frame ketiga dan seterusnya. Kemudian ya karena ini maksimalnya 7, ya, jadi sebenarnya maksimal 7 dapat dikirimkan, namun yang dikirimkan selanjutnya atur laju kontrol dari transmisi datanya yang dikirimkan yaitu mulai dari frame 3, 4, 5, dan 6 kemudian diterima oleh receiver sampai frame 6, kemudian di receiver mengirimkan kembali jawaban bahwa frame 3 sampai 6 telah berhasil diterima sehingga siap menerima frame ke-7 dan seterusnya. Itu proses dari sliding window flow control dapat mengirimkan beberapa blok frame, kemudian barulah receiver mengirimkan balasan bahwa telah siap menerima frame selanjutnya. Ya, kemudian yang terjadi pada data link layer ini juga adalah error control atau deteksi kesalahan. Ya, kontrol kesalahan ini mengarah pada mekanisme untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan yang terjadi pada saat terjadi transmisi frame. Data ini dikirim dalam urutan frame. Frame tiba dalam urutan yang sama ketika mereka dikirimkan. Ini harapannya ya. Namun dapat terjadi kesalahan yang dimungkinkan, misalnya yang terjadi itu bisa saja frame-nya hilang, misalnya sebuah frame itu tidak berhasil tiba di receiver, atau frame rusak, sebuah frame yang memang tiba atau diterima oleh receiver, namun bitnya berubah selama transmisi. Kita telah mempelajari itu di deteksi kesalahan minggu lalu. Ya, jadi ketika dua tipe kesalahan ini terjadi, bagaimana transmitter dan receiver itu mengontrol
transmisi datanya. Ya, jadi teknik paling umum untuk mengontrol kesalahan itu didasari oleh beberapa atau seluruh komponen berikut. Ya, jadi bisa dideteksi melalui deteksi kesalahan yang seperti yang kita pelajari minggu lalu, yaitu cek dan cyclic redundancy check. Kemudian dapat dilakukan atau terjadi diberikan jawaban positif, receiver mengembalikan jawaban positif berupa jawaban yang berhasil diterima frame tanpa, yang berarti bahwa frame tanpa kesalahan, atau dilakukan transmisi ulang setelah waktu habis. Jadi transmitter ini mentransmisikan ulang sebuah frame yang belum dijawab oleh receiver, apakah itu telah diterima atau belum, setelah sejumlah waktu yang ditentukan atau yang disebut dengan time out. Kemudian jawaban negatif dan transmisi ulang. Jadi receiver ini mengembalikan sebuah frame jawaban negatif di mana terdapat atau di mana terjadi kesalahan terdeteksi. Transmitter akan mentransmisi ulang frame tersebut. Jadi ini yang teknik ini yang umum yang umum terjadi ketika dilakukan kontrol kesalahan. Ya, secara kolektif mekanisme kontrol kesalahan itu dikenal atau disebut dengan automatic repeat request atau ARQ, atau yang disebut dengan permintaan mengulang otomatis. Jadi pengaruh ARQ ini adalah untuk mengubah data link yang tidak dapat diandalkan menjadi dapat diandalkan. Ada 3 versi ARQ yang terstandarisasi, yaitu stop and wait ARQ, go back end ARQ, dan selective reject. Ya, stop and wait ARQ. Ya, jadi untuk kontrol kesalahan ini ada yang pertama yaitu stop and wait ARQ, didasari pada teknik stop and wait flow control. Transmitter ini mentransmisikan satu frame tunggal dan kemudian harus menunggu balasan atau yang disebut dengan tidak ada frame data lain yang dikirimkan sampai jawaban dari receiver ini diterima oleh transmitter. Ya, kemudian jika frame-nya yang diterima ini rusak, maka transmitter akan menjalani time out atau berhenti. Jika tidak ada jawaban selama time out, maka frame akan dikirimkan ulang. Ya. Jika jawaban atau acknowledgement-nya yang rusak, maka transmitter ini tidak akan mengenali sehingga transmitter akan mengirimkan ulang frame. Receiver ini akan mengambil 2 kopi dari frame yang dan membedakan frame dengan menggunakan kode ACK0 atau ACK1. ACK0 misalnya untuk ketika siap menerima frame bernomor 0, sedangkan ACK1 untuk penemuan sebuah frame bernomor 1. Nah, jadi seperti ini stop and wait ARQ itu berdasar pada stop and wait flow control yang mentransmisikan satu frame tunggal. Ketika tidak terjadi kesalahan, frame dikirimkan, frame 0 terlebih dahulu, dan kemudian ketika berhasil diterima oleh receiver akan mengirimkan jawaban bahwa siap menerima
frame selanjutnya, yaitu frame 1. Kemudian transmitter mengirimkan frame 1, ya, dan siap ketika berhasil, kemudian mengirimkan jawaban kembali siap menerima frame 0 lagi. Kemudian ketika frame 0-nya ini rusak misalnya, ya, kemudian transmitter ini akan mengalami timeout interval. Ada waktu yang berjalan untuk menunggu apakah frame 0 ini berhasil diterima oleh receiver. Karena misalnya frame 0 ini rusak sehingga receiver tidak menerima frame 0, maka transmitter akan mengalami timeout, dan ketika timeout, transmitter akan mengirimkan kembali frame 0. Ya, ketika frame 0-nya berhasil, barulah receiver kembali mengirimkan bahwa siap menerima frame 1. Kemudian frame 1 dikirimkan setelah transmitter menerima balasan dari receiver. Ketika frame 1 berhasil diterima, receiver mengirimkan balasan, namun ketika balasannya yang rusak, transmitter akan mengalami kembali timeout interval. Jika hingga waktunya hingga sampai batas waktunya tidak menerima balasan, ya, transmitter akan mengirimkan ulang frame yang sebelumnya. Seperti itu mekanisme dari stop and wait ARQ. Ya, kemudian untuk go back and ARQ, ini bentuk kontrol kesalahan yang didasarkan atau berdasar pada sliding window flow control, dan ini merupakan kontrol kesalahan yang paling sering digunakan go back end. Jadi ketika tidak ada kesalahan receiver ini akan mengetahui frame yang akan datang seperti biasanya, ya, menggunakan kode RR receive ready. Namun jika receiver mendeteksi ada kesalahan dalam satu frame, receiver ini akan mengirimkan jawaban negatif, ya, itu yang disebut dengan REJ atau reject untuk frame tersebut, frame yang terjadi kesalahan. Nah, receiver akan membuang frame dan seluruh frame yang datang sampai frame yang salah tersebut telah diterima dengan benar. Jadi contohnya, kalau sliding window tadi dapat mengirimkan beberapa blok, ya, beberapa blok frame. Ya, jadi ini contohnya yang dikirimkan yaitu frame 0 dan frame 1. Ya, ketika berhasil diterima, maka receiver akan mengirimi RR2, receive ready frame 2. Ya. Kemudian transmitter akan mengirimkan frame 2 dan 3. Kemudian setelah berhasil, receiver akan mengirimkan jawaban RR4 yang berarti siap menerima frame 4 dan seterusnya. Ketika transmitter mengirimkan frame 4, frame 4-nya ini terjadi kesalahan atau misalnya rusak, sehingga di sisi receiver diberikan balasan jawaban negatif, yaitu REJ4, yang berarti bahwa terjadi kesalahan dalam satu frame, yaitu frame 4. Sehingga transmitter akan mengirimkan misal membuang frame 4 dan mengirimkan frame yang benar. Jadi mengirimkan frame 4, frame 5, frame 6. Itu seperti yang dikirimkan sebelumnya tadi. Jadi mengirim ulang mulai dari frame 4, frame 5, frame 6, dan membuang frame yang sebelumnya. Ya, setelah berhasil diterima,
ini dikirimkanlah balasan RN7 yang berarti bahwa siap menerima frame 7. Namun misalnya balasannya rusak, ya, maka akan terjadi time out sehingga dikirimkanlah ya, jika acknowledgement-nya yang rusak, maka akan dikirimkan ulang frame yang benarnya. Ya, kemudian untuk yang ketiga ini adalah selective reject ARG atau yang disingkat dengan SREG. Ini disebut dengan selective retransmission, di mana hanya frame-frame yang ditolak yang dikirim ulang. Nah, frame-frame bagian deretannya diterima oleh receiver dan disimpan di buffer, meminimalkan retransmission atau transmisi ulang seperti go back end tadi yang harus mengirimkan kembali juga beberapa blok frame yang benar, namun logika yang lebih kompleks di dalam transmitter. Jadi misalnya ini frame 0, frame 1 yang dikirimkan pertama, kemudian receiver mengirimkan RR2, siap menerima frame 2 dan frame 3, kemudian dikirimkanlah RR4 yang berarti bahwa frame 4 siap diterima. Ketika frame 4 terjadi kesalahan atau rusak, maka receiver akan mengirimkan pesan SREG, selective reject. Kemudian yang dikirimkan kembali hanyalah frame yang rusak. Saja, jadi tidak seperti tadi go back end, di mana frame 5 dan frame 6 ikut dikirimkan karena frame sebelumnya sudah dibuang. Ya, kemudian ada yang disebut dengan High Level Data Link Control atau HDLC protokol. Ini merupakan protokol pada layer data link control yang banyak digunakan. HDLC ini merupakan protokol yang paling sedikit konfigurasinya yang diperlukan untuk menghubungkan dua lokasi. Merupakan protokol synchronous bit oriented dan tidak hanya banyak dimanfaatkan, tetapi juga digunakan sebagai dasar dari banyak protokol data link control. Karakteristik dasarnya ada jenis stasiun dari HDLC ini. Primary station, ada yang disebut dengan primary station ini bertanggung jawab mengendalikan operasi hubungan, jadi hubungan antar transmitter dan receiver, di mana frame-frame yang dihasilkan dari primary station ini disebut dengan command, sedangkan secondary station ini beroperasi di bawah kendali primary station. Frame-frame yang dihasilkan oleh secondary station disebut dengan response. Kemudian combinate station menggabungkan fitur dari primary station dan secondary station dan menghasilkan command and response. Untuk jenis link konfigurasinya ada yang disebut dengan konfigurasi tidak seimbang atau unbalanced dan konfigurasi balance atau konfigurasi seimbang. Konfigurasi tidak seimbang ini terdiri dari satu primary station dan satu atau lebih secondary station. Ya, mendukung komunikasi full duplex dan half duplex. Sedangkan untuk transmisi atau konfigurasi link balance ini yang seimbang terdiri dari dua stasiun gabungan. Ya, kemudian ada pun metode transfer HDLC. Yang pertama itu
M, yaitu menggunakan konfigurasi unbalance. Ya, primary station ini mengawali dulu transfer ke secondary station. Secondary station hanya dapat mentransmisikan data sebagai response kepada command dari primary station. Sedangkan asynchronous balance mode itu merupakan metode transfer HDLC yang menggunakan konfigurasi balance, di mana kedua station ini bisa mengawali pengiriman tanpa izin agar diterima. Ini yang metode transfer HDLC ini yang paling banyak digunakan. Sedangkan asynchronous response mode itu menerapkan konfigurasi unbalance, di mana secondary station bisa mengawali pengiriman tanpa izin dari primary station. Namun primary station bertanggung jawab terhadap jalur data link control. Namun metode ini jarang digunakan. Adapun struktur frame dari HDLC ketika bit-bit data ini dikirimkan, HDLC ini menggunakan transmisi sinkron. Adapun struktur frame yang dikirimkan itu seperti ini, ada 8 bit flag, diawali dengan 8 bit flag, ada 8 bit address, kemudian 8 sampai 16 bit kontrolnya, kemudian ada information berupa data yang dikirimkan, ada juga SCS dan flag untuk 8 bit yang menandai bahwa batas dari bit yang ditransmisikan atau frame yang dikirimkan. Nah, adapun flag field-nya ini ini itu yang membatasi frame yang di kedua ujungnya berakhir pola yang unik. Kemudian tanda digunakan sebagai tanda penutup untuk satu frame dan pembuka untuk tanda berikutnya. Jadi ini flagnya untuk membatasi atau sebagai penanda penutup dan pembuka dari bit data yang dikirimkan. Kemudian address field ini mengidentifikasi secondary station yang mentransmisikan atau untuk menerima frame. Gitu. Jadi terdapat 8 bit di address ini yang mengidentifikasi secondary station mana yang mentransmisikan atau yang akan menerima frame. Kemudian control field ini ada 3 tipe frame-nya, di mana setiap frame mempunyai format yang berbeda. Information frame berarti kelompok frame tersebut membawa data untuk dikirimkan. Menambah flow dan error control, di mana data mungkin minta untuk dikirimkan ulang. Kemudian ketika tipenya itu S-frame, berarti menyediakan mekanisme untuk request dan respon ketika piggybacking atau permintaan untuk mengirimkan ulang ini tidak digunakan. Kemudian U-frame menyediakan tambahan fungsi untuk pengontrolan jalur seperti setup dari koneksinya, itu untuk isi dari kode dari bit kontrolnya. Ya, kemudian information ini merupakan berbagai urutan bit yang merupakan data sebenarnya yang dikirimkannya. Jadi data sebenarnya itu diapit oleh beberapa bit flag, address, dan kontrol. Ya, sedangkan FCS ini atau frame check sequence field merupakan kode deteksi kesalahan yang dihitung dari bit frame yang tersisa.
Ini tandanya eksklusif ya, merupakan kode deteksi kesalahan. Sedangkan flag lagi ini kembali untuk menandai penutup dari informasi atau data yang ditransmisikan. Ya, ada pun operasi atau yang terjadi ketika HDLC ini dikirimkan. Yang pertama yaitu satu sisi atau sisi lainnya menginisiasi data link. Jadi melibatkan 3 fase. Yang pertama inisialisasi, yang kedua yaitu transfer data, yang ketiga itu disconnect. Jadi pertama diinisialisasi terlebih dahulu, satu sisi atau sisi lainnya ini menginisiasi data link sehingga frame yang ditransmisikan itu dalam bentuk yang berurutan. Selama fase ini operasi yang digunakan sesuai dengan yang disetujui. Kemudian setelah kedua sisi ini siap atau menyetujui operasi yang digunakan untuk transmisi data, kemudian akan dilakukan transfer data. Pertukaran data pengguna di kedua sisi ini kemudian dikendalikan dan informasi yang dikirimkan itu dikendalikan untuk memanfaatkan flow control dan kontrol kesalahan. Setelah diinisiasi, kedua sisi transmitter dan receiver siap, terjadilah pertukaran data dengan menerapkan flow control dan kontrol kesalahan. Setelah berhasil data dikirim maupun diterima, proses selanjutnya adalah diskoneksi atau mengakhiri operasi akan transmisian data, yaitu proses untuk HDLC protokol yang paling banyak digunakan pada data link control ketika proses pentransmisian data. Di dalamnya sudah ada struktur dari frame HDLC, terdapat flag dan address, kemudian kode untuk kontrol kesalahannya, ada information atau data yang dikirimkan, FCS yang merupakan kode deteksi kesalahan, dan flag sebagai penutupnya. Ya, mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai mekanisme alur kontrol dan deteksi kesalahan. Semoga adik-adik dapat memahami. Adapun yang belum dipahami, adik-adik dapat mengirimkan pertanyaan di grup WhatsApp-nya. Ya. Terima kasih, selamat belajar. Nanti saya akan mengirimkan juga tugas untuk minggu ini. Ini sudah pekan ke-7 ya, insya Allah pekan depan adik-adik bersiap untuk ikuti ujian tengah semester. Selamat belajar, terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.